Mudah-mudahan semua yang masih on the way sudah nyampe semua. Atau ada timnya yang masih di jalan? Masih ada ya? Ya udah nyusul kalau masih ada. Oke, cukup ramai hari ini teman-teman yang join hampir 50 orang kurang lebih ya. Betul ya hari ya? Ada 50 ya. Oke. Sebelumnya siapa yang baru pertama kali ikut produk knowledge dari umum? Boleh katakan nih biar saya tahu. Oke, banyak juga nih kali ini. Yang sudah sekali pernah datang ke sini? Sudah 2 kali mungkin? 2 kali. Ya udah, kenapa? Hampir tiap hari. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Rico dari FIR Consulting ya, yang mewakili rekan-rekan lead agent yang mengundang teman-teman hari ini untuk datang hari ini untuk gabung sama tim pemasaran Grand Product umum ya, karena bisa dibilang ini pertama kali dan mungkin yang terakhir kali nih Grand Product umum itu dijual secara massal lewat teman-teman rekan-rekan agent-agent properti ya, sejak mulai berdirinya proyek ini 30 tahunan yang lalu ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa ambil bagian ya untuk misi kita dalam menyelesaikan proyek Grand Product umum. Oke ya, jadi tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan sampaikan satu produk yang kalau kata teman-teman agent, saya yakin teman-teman pasti pengen datang ke sini karena apa? Karena lihat informasi penjualannya yang terus-menerus konstan setiap hari, betul nggak? Betul ya? Pengen tahu, pengen ikutan juga closing, pengen dapat juga reward dari penjualan Grand Product umum ini. Oke? Nah, jadi saya cerita sedikit nih teman-teman. Grand Product umum itu backgroundnya adalah satu kawasan hunian ya, seperti teman-teman ketahui, terdiri dari beberapa sektor. Ada Pondok Umum Permai, ada kawasan Candrabaga, ada kafe sama wisata ya. Itu yang teman-teman familiar selama ini, betul ya. Tapi keseluruhan kawasan tersebut itu merupakan satu kesatuan yang kita namakan Grand Pondok Umum, teman-teman ya. Oke, nah jadi di Grand Pondok Umum itu luas areanya sendiri mencapai 400 hektar, gede kan? Cukup besar ya. Tapi kalau sepertinya sedikit lagi Grand Pondok Umum ini mau kita tuntaskan ya. Kita di sini fokus untuk memasarkan 2 klaster dan 3 blok atau 3 kawasan komersial area atau ruko ya. Jadi kita akan kemas hari ini sekaligus. Jadi dari kesatuan Grand Product umum ini akan ada 2 klaster perumahan landed house-nya, ada 3 proyek ruko yang masih bisa kita garap ya. Masing-masing jumlah unitnya kalau kita total itu mencapai sekitar 400-an unit, masih lumayan, masih banyak kesempatan teman-teman untuk bisa ikut jualan. Oke, nah jadi kalau kita bicara satu produk, satu proyek, pasti kita nggak lepas dari yang namanya lokasinya dulu, betul ya? Lokasi dari Grand Product umum ini berada di wilayah Kabupaten Bekasi, teman-teman. Ya, tadi siapa yang datangnya dari Harapan Indah mungkin? Ada yang lewat Harapan Indah? Ada yang datang dari Sumarekon Bekasi mungkin? Ada, ya. Nah, jadi Grand Product umum ini, ya, teman-teman bisa perhatikan lokasinya itu diambil oleh beberapa kawasan, ya. Saya sebutkan ada Sumarekon Bekasi, ya nggak apa-apa lah ya, sebutkan yang ada Harapan Indah, dan yang terbaru yang bisa dibilang saudara kandungnya dari Grand Product umum yaitu Grand Duta City Bekasi, ya. Secara lokasi diiringi oleh beberapa kawasan besar yang sudah hidup, gitu, teman-teman. Oke, nah untuk mencapai wilayah Pondok Umum ini, Grand Pondok Umum ini banyak sekali pilihan aksesnya. Setuju gak? Setuju ya? Mau lewat mana aja? Ya bisa gitu. Kalau Harapan Indah ketemu, lewat Sumarekon juga nyampe, yang lewat Grand Duta City bahkan nempel. Seperti itu. Nah, kalau gerbangnya ini kita berada di wilayah, di Jalan Raya Kaliabang Tengah. Secara
bicara lokasi, gerbang utama kita yang kita anggap atau kita sebut sebagai gerbang utama posisinya di Jalan Raya Kaliabang Tengah. Kalau konsumen atau teman-teman mau mencapai lokasi ini ya dari Jalan Raya lokasi bisa masuk ke istilahnya apa ya ini ya, Jalan Raya Kaliabang Aqua pertigaan Aqua, tahu ya? Nah, masuk ke sana nanti bisa tembus ke Jalan Raya Kaliabang Tengah ya. Ini pertigaan Aqua masuk ke Jalan Raya Kaliabang Tengah. Oke, udah langsung ketemu. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dalam, posisinya nggak susah untuk dijangkau. Betul ya? Nah, kemudian bicara lokasi, saya juga mau cerita ada beberapa akses tol yang mendukung atau berada di sekitar Grand Ponorogo, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dulu, yaitu tol Jor atau tol lingkar luar. Ya, tol lingkar luar yang ini, yang warna merah ini. Nah, exit terdekatnya itu bisa keluar di Cakung Timur tepatnya. Ya, masuk ke lewat Ion Mall, GGC, tahu ya? Nah, dari situ keluar lagi ke Jalan Raya Bekasi, ketemu pertigaan Aqua tadi, dia masuk Jalan Raya Kaliabang Tengah, nyampe. Ya, atau lewat Harapan Indah juga bisa nyampe. Oke, nah yang kedua itu adalah masih putus-putus teman-teman. Itu adalah ruas tol Jor 2, ya, sudah beroperasi tapi baru ditelagasi doang. Ya, mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan ini sudah full beroperasi, kita tunggu aja. Jaraknya juga tak terlalu jauh dari kawasan Grand Ponorogo. Yang ketiga itu adalah ruas tol Jakarta Cikampek, ya, exit di Bekasi Barat, masuk ke wilayah Sumarekon dulu, ya, nanti bisa lewat perumahan Alinda, ya, nyampe ke Ponorogo juga. Betul ya? Nah, yang keempat ini kalau teman-teman tahu di ruas Jalan Raya Bekasi itu kan ada tol baru, ya, yang rutenya itu tol Pulau Gebang Sunter. Sudah tahu ya? Ya, yang layak tuh posisinya. Itu juga kurang lebih membantu untuk mencapai wilayah Ponorogo ini. Atau warga yang tinggal di Ponorogo mau pergi ke tempat kerjanya di area Lamonda di Sunter, itu bisa manfaatkan ruas tol ini walaupun pendek tapi manfaatnya cukup terasa tuh. Oke? Nah, terus yang terakhir, titik warna hijau ini adalah informasi batas wilayah ya teman-teman, antara DKI Jakarta dengan Bekasi. Ya, kalau kita lihat posisi Grand Ponorogo ini, walaupun secara alamatnya di Kabupaten Bekasi, ya, bukan Kota Bekasi loh, tapi rasanya kayak Kota Bekasi kan masih kan. Dan jarak menuju ke batas atau masuk wilayah DKI Jakarta itu relatif sangat dekat. Ya, oleh sebab itu banyak dijadikan area atau lokasi hunian yang favorit nih buat orang-orang Bekasi yang kerjanya di Jakarta. Ya, saya setuju banget. Kenapa? Ini walaupun lokasi kabupaten, harganya juga kan standar kabupaten Bekasi, tapi menuju ke Jakarta itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat dekat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Buktinya apa? Kalau kita masuk ke Grand Ponorogo ini, ramai nggak? Bukan main ramainya. Ya, artinya memang banyak orang yang meminati lokasi ini untuk tinggal karena dia menuju ke Jakarta nggak jauh. Seperti itu. Oke? Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah master plan dari kawasan Grand Ponorogo, teman-teman. Ya, ini adalah gerbang utamanya yang tadi saya katakan di Jalan Raya Kaliabang Tengah. Ini gerbang utamanya. Di satu kawasan ini itu terbagi menjadi 3 sub kawasan, ya, atau 3 sektor. Ya, yang pertama ini adalah area Candrabaga, ya, teman-teman. Yang kalau nggak asing lagi dengan namanya, kita di sini ada tiga sub kawasan, yaitu kawasan Candrabaga, ya. Ini sekedar informasi biar teman-teman tahu. Oke. Terus di bagian tengah ini adalah area Kafling Taman Wisata. Area Kafling Taman Wisata. Yang paling belakang ini Pondok Ungu Permai atau sektor 5. Nah, cukup familiar ya. Ya, dengan kawasan-kawasan tersebut. Jadi ada Candrabaga, ada Kafling Taman Wisata, dan yang terakhir Pondok Ungu Permai atau sektor 5. Oke. Nah, sekarang posisi kita ada di sini teman-teman. Ya, persis dekat sama Danau Marakas, itu yang ada di samping kiri Bapak Ibu.
kita sekarang ada di sini kurang lebih. Oke? Ya. Nah, jadi hari ini saya akan sampaikan 5 produk sekaligus yang tadi saya sudah katakan ada 2 klaster rumah, ya. Produk Random House-nya ada 2, yaitu klaster Ubud dan juga klaster Legian. Ya. Jadi ada Ubud dan Legian. Itu yang setiap hari teman-teman dengar informasinya di grup-grup WhatsApp. Closing, ya kan, klaster Legian, klaster Ubud. Nah ini, ya. Nanti posisinya saya tunjukkan lagi. Nah, kemudian kita juga akan tawarkan 3 proyek ruko, yaitu ruko Marrakas yang pertama, kemudian yang kedua ruko Starfish, ya, yang terakhir ruko Boulevard Square atau ruko Chandra Bagja. Ya. Ada hari ya? Oke, yang pertama saya mau bahas adalah klaster huniannya dulu nih teman-teman. Ada 2, yaitu Ubud dan Legian. Next. Nah, oke. Klaster Ubud ya, itu nggak sendirian teman-teman. Ya, for informasi, klaster Ubud itu ada yang terdiri dari klaster Ubudnya sendiri dan extensionnya nih teman-teman, Grand Ubud Garden yang kelihatan ya. Ini ada petunjuknya nih, batas blok U23 dan U24 yang ada di sini ke bawah itu adalah Grand Ubud Garden. Klaster Ubud itu adalah yang di depan posisinya. Ini gerbang klasternya. Ini gerbang klasternya. Oke, klaster Ubud sendiri posisinya warna kuning nih secara keseluruhan. Ya, cukup besar. Ini klasternya cukup besar. Kita sekarang ada di sini posisinya. Jadi nanti kalau kita mau survei ke lokasi ke Grand Ubud Garden dan Ubud ini nggak terlalu jauh, ya. Nanti kita keluar dari komplek Sport Center ini, belok kanan, nanti ada perempatan yang ada Superindo-nya. Tadi mungkin ada yang lewat ya. Oke, dari perempatan itu belok kanan lagi sampai mentok, udah nyampe ke klaster Ubud. Oke, jadi kita dari sini nanti keluar belok kanan. Ada perempatan belok kanan lagi langsung mentok sampai klaster Ubud. Jelas ya? Oke. Nah, jadi sekali lagi Ubud itu kita bagi jadi 2. Ada klaster Ubudnya sendiri. Cuman ini unitnya sudah nggak banyak di klaster Ubud. Yang mungkin ya nggak sampai 10 unit lagi. Mungkin sekitar 5 unit. Nanti bisa dicek. Nah, yang banyak itu ada di Grand Ubud Garden teman-teman. Adalah Grand Ubud Garden. Oke? Nah, next. Nah, ini adalah unit-unit yang kita sudah open, ya. Nanti saya update lagi karena kita sudah open lagi U27. Setelah U28 ini hampir habis, kita sudah open lagi U27. Oke. Nah, jadi masih banyak unit. Oke. Nah, ini sekilas saja untuk klaster Ubud ya. Karena unitnya nggak terlalu banyak, saya akan cepat aja. Kita ada 2 tipe tadinya, tipe 32 dan 46 ya. Kalau masih berminat dengan klaster Ubud, nanti dicek di lead agentnya masing-masing atau bisa dilihat di master stock kita. Oke, cuma saya akan fokus ke Grand Ubud Garden. Ya, ini mudah teman-teman. Jangan khawatir, kita akan tampilkan 2 klaster, tapi tipe unitnya sangat-sangat mudah dipelajari. Di Grand Ubud Garden kita hanya ada 1 tipe, ya. Tipenya adalah tipe 37, tanahnya 78 untuk ukuran standarnya. Ada yang lebih besar kalau dia hook atau punya kelebihan tanah lagi di belakang sekitar 80-an meter lah. Ya, tapi standarnya adalah 37/78. Ini adalah rumah 1 lantai. Ya, sebelum melangkah, semua unit di Grand Ubud Garden sejauh ini, di Grand Pondok Ungu sejauh ini kita hanya pasarkan rumah 1 lantai sejauh ini. Ya, kita nggak tahu nanti di kemudian hari masih akan ada blok pengembangan yang kita akan jadikan 2 lantai. Itu gua aja informasinya. Ya, nah, oke, ini tampak mukanya ya, rumah 1 lantai dengan dimensi lebar muka semuanya 6 meter untuk ukuran standar. Ya, di Grand Pondok Ungu kita jual rumah 1 lantainya lebar 6 semua untuk tipe yang standar. Kalau yang hook mungkin 9 meter ya, 9 meter. Nah, 6 kali panjang ke belakang 13 meter untuk standarnya. Ya, jadi kalau mau lebih nanti bisa dicek di price list nih. Posisi blok-blok tertentu ada yang sampai 80 meter sekian. Oke, nah rumah 1 lantai ini konfigurasinya simple
ya, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi ya, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Gampang ya? Ini tipikal yang paling umum nih buat orang cari rumah satu lantai yang modelnya nggak jauh-jauh dari seperti ini. Betul ya? Gampang banget dijualnya, asli gampang banget. Oke, next. Ada tipe apa lagi? Tipe 42, tapi ini sudah habis. Ya, kecuali ada batalan. Ya, ini udah kita nggak fokuskan lagi. Jadi kita fokus ke tipe 37. Ya, jadi saya rangkum nih supaya teman-teman nggak kebingungan. Ya, Grand Ubud Garden tipenya tipe berapa? 37. Oke, ada yang tipe 42, tapi sejauh ini sudah habis dan saya belum tahu nanti akan dibuka lagi apakah tipe ini. Oke, next. Nah, kita sudah selesai satu klaster, cepat ya. Yang kedua adalah klaster legian, teman-teman. Klaster legian itu posisinya yang paling atas kiri ini, kelihatan warna kuning. Kita dari sini tadi. Nah, klaster legian ini, teman-teman kalau yang tahu Grand Duta City, dia nempel posisinya. Tapi aksesnya nggak langsung, bisa memutar dulu. Ya. Tahu di Grand Duta City ada yang pernah pergi, anak-anak? Tahu klaster East Manhattan? Nah, di belakang itu tuh, itu klaster legian ini. Nah, oke, hampir nempel. Jadi kalau yang mau posisi terdekat dengan Grand Duta City, ambilnya di legian. Oke, nah di legian ini yang bentuknya segitiga ya, ini gerbang utamanya. Untuk Ubud maupun legian kita sudah punya rumah contohnya kosongan, ya. Tapi tidak dijual dulu untuk saat ini. Teman-teman bisa ajak konsumen untuk showing nantinya ke sana, ya. Di legian ini di next kita open beberapa blok ya, ada T5, T6, T8, T9, dan T10. Masih ada yang belum kita buka di sebelah sini nih. Ada 3 blok lagi, 1, 2, 3, saya lupa T berapa. Ini yang masih kita belum buka. Selebihnya udah open semua. Ya, selebihnya sudah open semua. Ya, tinggal ikutin aja petunjuk di price list maupun master stocknya. Ya, ini karena materi ini kan kita rilis beberapa bulan lalu dan ternyata cepat sekali terjual. Ya, nanti kita akan update lagi janji kita teman-teman. Oke, next. Nah, ini penampakan dari gerbang klasternya. Realnya sudah jadi ya. Mirip-mirip seperti ini, yang lebih keren malah realnya dibanding gambar. Teman-teman nanti yang belum pergi kita ajak lihat juga. Oke. Nah, sorry, back dulu back. Begitu masuk gerbang klaster, ini ada rumah contoh nih, posisi di sini teman-teman. Ya, sekedar informasi biar gampang nanti ketemunya. Jadi kalau di legian itu masuk gerbang ini langsung rumah contoh nih. Ya, sekarang kita lihat ada tipe apa aja di legian village. Oke, yang pertama tipe 39/78A. 39/78A. Sama ya luas tanahnya kayak di Ubud sama-sama 78. Yang beda apa? Luas bangunan. Kalau tadi 37, yang ini 39. Udah sesimpel itu aja belajar dari nomor umum. Ya, 39 di legian bangunannya 39 di Grand Ubud 37, udah gitu aja. Oke? Ini adalah sama rumah satu lantai dengan spesifikasi 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lebar kapliknya 6, panjang 13, sama. Ya, tinggal konsumen kita mau pilih legian atau Ubud, gitu. Ya. Next. Yang kedua, 3978B. Sama ukurannya. Bedanya kenapa ada A ada B? Desain fasadnya aja teman-teman. Nah, back lagi. Desain tampak mukanya aja yang berbeda. Oke, kalau yang A bentuknya seperti ini ya, ingatin. Nah, B bentuknya seperti ini. Udah gitu aja. Bedanya apa ya? Coba lihat. Jendelanya kayaknya ya. Atasnya, nah udah gitu aja. Ya, warnanya ini lebih didominasi coklat tua, kalau yang agak muda itu yang tipe A. Kayak gitu aja. Nah, teman-teman bisa membedakan antara nanti konsumennya. Ini bukan berarti saya bebas pilih mau yang A atau mau yang B ya, tapi sudah ditentukan di blok tertentu ini akan jadinya 39A semua, di blok lainnya 39B semua. Itu bisa dilihat di master stocknya ya, ada keterangannya. Jelas? Gampang? Pantesan bisa dijual setiap hari gitu loh ya. Next.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk dua klaster landed house kita. Ada pertanyaan? Kenapa? Listrik 2200 watt semuanya. Ceilingnya, oke. Ceilingnya kurang lebih 4 meter, baik yang lagian maupun ubud, cukup tinggi. Ruang jalan paling kecil 6 meter. Jadi 2 mobil lega banget. Gitu. Kenapa? Sertifikat serah terima dalam bentuk HGB, peningkatan masing-masing. Ya, Pak Tony. Masih ada yang ready ya? Tinggal beberapa ada. Tinggal 1 ya. Sebetulnya. Nah, kita jadi ini deh. Kita akan siapkan rumah stok lagi nanti berikutnya sambil berjalan, walaupun prosesnya masih belum lengkap. Kita akan ajukan untuk bangun beberapa unit rumah stok di masing-masing klaster supaya teman-teman lebih gampang lagi jualan. Setuju? Setuju ya? Yakin ya bisa jual ya? Jangan sampai unit itu bangun kita jual nanti. Saya sih yakin lah, teman-teman pasti bisa semua. Oke? Kita lanjut, siap? Lanjut lagi, kali ini saya mau bahas komersial area teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita punya 3 ruko. Ya, ini juga menarik. Ya, saya yakin banyak dari teman-teman yang di database-nya, di kontak handphone masing-masing, oh ini investor, ini cocok banget. Kenapa? Karena ruko kita harganya sangat-sangat terjangkau. Ya, kan baru-baru ini ada yang ngaku-ngaku the next Kelapa Gading. Ya, di Kelapa Gading adalah ruko 800 juta. Di sini tempatnya, gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa tenan-tenan besar yang sudah bergabung di area Grand Pondok Ungu. Ya, mungkin kalau saya jabarkan lagi banyak. Ya, ini beberapa kantor-kantor KCP Bank ya, yang buka juga di Grand Pondok Ungu. Nah, kelebihan dari komersial area kita adalah satu, biasanya Bapak Ibu kalau tawarkan ruko apa sih yang kita jual? Yang paling penting harganya kan, ukurannya atau apanya? Lokasinya. Ya, yang paling penting itu adalah potensi marketnya. Ya, harga murah, lokasi strategis. Kalau sepi, nggak berpotensi menghasilkan profit. Namanya ruko kan buat dagang, buat cari untung, buat usaha, betul ya. Kita di sini sangat-sangat percaya diri karena di dalam area Grand Pondok Ungu ini sudah terbangun 30.000 unit rumah. Wow, banyak banget ya. Kali satu rumah, suami, istri, anak 2, kali 4, 120.000. Ya, kita hitung kasarnya aja. Belum lagi orang-orang yang lalu lalang nih, kayak saya bukan orang Grand Pondok Ungu, ya, tapi saya lewat. Kayak teman-teman yang bukan orang Grand Pondok Ungu tapi memanfaatkan jalur-jalur di dalam Grand Pondok Ungu ini untuk jalan-jalan tembus, ya. Potensinya lebih besar lagi. Setuju? Nah, itu teman-teman. Ya, kemarin saya sekedar cerita beberapa waktu lalu kita ada pameran di Mall Antagani. Saya berani buka di Mall Antagani. Kenapa? Banyak investornya di situ. Ya, kita jualan ruko dan terbukti 1 minggu kurang lebih pameran di sana dapat closingan beberapa unit ruko bahkan. Nah, ini menarik juga untuk dijual. Apalagi teman-teman setelah tahu rewardnya, wah nafsu pasti jual. Oke, ruko kita ini ready stock semua, hampir semua. Ya, harga mulai dari 800 jutaan aja. Oke, saya langsung masuk. Nah, yang pertama itu adalah ruko Boulevard Square, teman-teman. Ya, atau dikenal juga dengan istilahnya ruko Candrabaga karena dia lokasinya di wilayah Candrabaga. Ya, Boulevard Square ini kita ada yang tipe 2 lantai, ada yang tipe 3 lantai dan semuanya ready stock. Asik ya. Konsumen kalau ditawarin, apalagi dia rencana mau buka usaha, bisa langsung. Jadi uangnya keluar nggak sempat mandek, langsung berputar lagi, ya. Atau investor mau nyewa-nyewain, begitu dia beli akad sudah bisa langsung disewakan. Oke, itu kabar baiknya. Nah, terus posisinya ini yang warna kuning ini adalah ruko 2 lantai, yang warna hijau ini ruko yang 3 lantai. Oke. Nah, ini adalah gerbang utamanya Grand Pondok Ungu nih, teman-teman.
ya, yang tadi saya ceritakan Jalan Raya Kaliawar Bekasi, ya, atau istilahnya Jalan Raya ini jalan Raya Kaliawar Bekasi sebenarnya. Nah, posisi gerbangnya di sini, jadi persis ada di depan gerbang. Oke, menarik ya, menarik ya. Ini harganya berapa ya bro? 1,2 ya. Hanya 1,2 meman untuk tipe yang 2 lantai. Oke, next ya. Nah, kita buka saat ini blok AP9 dan AP10. AP9 itu yang ini. Ini AP10. Kita masih ada 2 blok lagi yang belum kita buka ya. Nah, for info, mumpung kumpul, kita ada 1 unit batalan ya. Unitnya 3 lantai, ruko 3 lantai, posisi menghadap jalan. Ini jalan raya, rukonya di sini, hook 3 lantai, harga 2 M sekian lah ya. Ini menghadap ke jalan raya, luar biasa ramai, potensinya bagus banget nih, mau buka apa aja, ya. Oke, nah jadi yang kita akan konsentrasikan di kedua blok ini, ya, ruko Pulau Park Square, ya, next. Nah ini dia gambarnya teman-teman. Ini anggaplah ini gerbangnya ya, ini gerbang utama, ini ke dalam tuh udah habis semua nih teman-teman. Ya, yang kita jual adalah perderet yang ini, sama seberangnya nih yang di sini. Kalau ini habis. Ada batalan 1 di sini, ya, ujung ada ke jalan raya, ramai, luar biasa, ya, harus cepat-cepatan, tinggal 1 unit, oke? Untuk tipe 2 lantai itu posisinya yang ini, seberangnya yang ini adalah tipe 3 lantai, ya. Untuk tipe 2 lantai maupun 3 lantai ini sudah ready stock, ya. Ayo kita jual ya, oke? Next. Nah, ini layoutnya nanti bisa dipelajari ya, mungkin kalau di sini tidak jelas. Singkat aja, untuk tipe 2 lantai ini kedepannya sama ya. Semua ruko di Grand Mall umum tipe 2 lantainya toiletnya hanya ada 1, yaitu di lantai ke-2. Kalau tipe 3 lantai toiletnya ada 2, adanya di lantai kedua dan ke-3. Jadi lantai 1 itu dibikin plong semua, kosong. Ya, ini berlaku untuk semua ruko yang nanti saya akan sampaikan. Ya, kemudian floor to ceilingnya lantai dasar semuanya 4 meter, lantai kedua atau bahkan yang ketiga kalau ada itu 3,5 meter, teman-teman. Oke, ini berlaku juga untuk semua ruko yang setelah ini saya sampaikan. Ya, jadi nggak betul dari tadi lagi. Oke, nah untuk tipe ruko yang ini adalah layout untuk tipe ruko yang 3 lantai. Ya, sekali lagi ini adalah layout untuk tipe ruko yang 3 lantai. Ini lantai dasar, lantai kedua, lantai ketiga di atasnya ini kita masih kasih dak lagi ya, kurang lebih nggak nyampe sepertiga luas bangunan ya di paling atas. Jadi dapatnya 3 lantai plus. Kalau yang tipe 2 lantai ya kita tutup aja yang ini. Ini lantai 1, lantai 2, ini lantai paling atasnya. Tetap dapat dak juga. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, yang berikutnya ini adalah ruko Starfish, teman-teman. Ruko Starfish statusnya sudah ready stock juga, ya. Ruko Starfish ini kebetulan kalau saya nggak salah ini sisanya 3 unit lagi. Posisinya dekat sekali dari tempat kita sekarang. Saat ini kita ada di sini, ya, di bangunan ini, marketing office. Ini kan kolam renang ya, persis. Nah, berarti di samping kita nih, di belakang Bapak Ibu. Itu posisinya ruko Starfish, ya. Ruko Starfish ini harga kurang lebih 1,5 meman, ruko 1,5 meman. Oke, ya. Ini adalah blok SC1, ini adalah SC2. Untuk SC1 ini sisanya tinggal 3 unit, sudah ready stock semua. Untuk SC2 kita akan buka kalau ini sudah habis. Ini masih ide. Posisinya berarti ada di belakang saya nih. Ya, samping kolam renang, samping bangunan kokos ini masih ada lahan, itu yang kita akan proyeksikan jadi ruko Starfish kedua. Oke, nah tapi untuk yang pertama aja ini sudah ready stock. Ya, next. Nah, open unitnya hanya ada 1, SC1A di belakang sebelah sini. Ya, next. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ya, ini ruko Starfish 1 atau blok SC1 yang saya katakan sudah ready. Posisinya 1, 2, 3 itu berada di sini. Ya, kita saat ini berada di sini.
Oke, nanti berikutnya kita pengembangannya adalah ruko Starfish ST2 di sebelah kiri bangunan, yaitu di belakang sini. Oke, paham ya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, ruko Starfish itu level 5, Bu. Bentar, Bu. Buka levelnya dulu. 4, sorry Bu, koreksi 4 kali 15. 4 kali 15. Yang mana? 24 square lebarnya 4 juga. Beda ya? Soalnya di belakangnya ada miring itu. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini layoutnya ruko Starfish ya, 2 lantai, semuanya tipe 2 lantai. Di Starfish tidak ada yang 3 lantai. Oke, sama ya, toiletnya hanya 1 untuk floor to ceilingnya 4 meter dan 3,5 meter di lantai atas. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir teman-teman ya. Ruko Marrakas ya, ini yang paling harganya paling terjangkau nih, 800 jutaan aja. Oke. Posisinya ada di mana? Ruko Marrakas itu yang ini, yang kuning ini, persis sampingnya Starfish. Oke, jadi baik. Lagi. Nah, kalau ini Starfish dari blok sini ke sana itu adalah Ruko Marrakas, teman-teman. Ya, Ruko Marrakas. Ini Starfish, kesananya itu Marrakas. Ya, sampai Superindo tuh yang ada di perempatan itu adalah Ruko Marrakas. Ya, next, stop. Oke, Superindo. Oke, posisi kita kurang lebih ada di sini ya. Ini kan Ruko Marrakas, ini Ruko Starfish, ini Ruko Marrakasnya nih, teman-teman. Ya, ini sebelahnya Superindo nih. Nah, kebayang ya? Jadi persis samping B5 ini adalah Superindo. Oke. Nah, untuk Ruko Marrakas saat ini kita baru buka blok B4 dan B5. B4 dan B5. Ya. Itu juga sudah ready stock, teman-teman. Oke. Kita akan kembangkan lagi di B3, B2 dan B1 setelah B4 dan B5 ini habis, rencananya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat rukonya seperti apa bentuknya. Nah, bentuk rukonya adalah yang seperti ini, yang nuansa timur tengah ini, ya. Ini sudah ready stock semua. Oke. Untuk ruko Starfish sama, lebarnya 4 meter. Marrakas 4 meter, Starfish 4 meter. Saya lupa. Pak Sigit, kalau ruko Candrabaga lebar berapa ya? Lebarnya kalau kita bertotal lebar 5 ya? 2 lantai 5, 3 lantai juga lebar 5. Koreksi ya teman-teman ya. Ruko Candrabaga lebarnya 5 meter, ruko Starfish dan ruko Marrakas 4 meter. Ya? Oke. Untuk ruko Marrakas itu ada yang tipe 2 lantai, ada yang tipe 3 lantai. Oke, tapi tipe 3 lantainya paling kalau nggak salah tinggal 1 atau 2 unit gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah promo konsumen yang menjadi senjata kita untuk bisa jualan nih teman-teman. Ya, yang pertama kita ada subsidi PPN, ya, masih berlaku sampai dengan bulan Agustus. Oke, karena dipotong saya koreksi sedikit. Yang pertama subsidi PPN-nya 5,5% ya, 5,5% ini masih berlaku saat ini
rencananya subsidi PPN ini akan hilang di bulan Agustus, ya masih bisa manfaatkan aja. Lalu yang kedua, diskon DP 25 juta, ya. Yang ketiga, kita kasih lagi subsidi biaya KPR sebesar 20 juta. Kemudian untuk BPHTB itu free, AJB juga sudah free, ya. Untuk bank BTN, untuk free AJB-nya, ya. Jadi free AJB ini khusus untuk bank BTN apabila konsumennya akad dengan bank BTN, ya. Kemudian yang keenam, kita kasih cashback sebesar 5 juta. Cashback akad online sebesar 5 juta. Yang dimaksud online adalah apabila konsumen berhasil akad kredit maksimal 1 bulan sejak booking fee, ya, maksimal 1 bulan sejak booking fee itu kita anggap online dan berhak dapat cashback sebesar 5 juta ditransfer ke konsumen langsung. Oke. Yang terakhir, free kanopi untuk rumah, ya, hanya rumah ya free kanopi. Kalau ruko nggak ada kanopinya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ada yang bingung nggak? Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, subsidi PPN ini berlaku untuk rumah, ya, dapat subsidi 5,5%. Kalau ruko memang ada subsidi. Jadi ruko itu PPN-nya full 11%. Oke, kalau rumah kita hanya kenakan 5,5%. Lalu kita ada diskon DP, ya, DP standar untuk rumah adalah 5%. Ya, diskonnya kita kasih 25 juta. Contoh ya, contoh harga KPR 600 juta. Diskon DP-nya 5%, berarti nominalnya 30 juta, betul ya? Dari 30 juta itu kita kasih diskon 25 juta. Sisanya itu yang konsumen perlu bayar. Nah, itu contohnya, ya. Lalu sebelum akad kan ada biaya-biaya KPR yang perlu dibayarkan oleh konsumen. Ya, developer akan berikan subsidi sebesar 20 juta. Ya, contoh lagi, akadnya pelapornya 600 juta, ya, biaya KPR anggaplah 5%, ya, 30 juta dari pelapor. Oke. Kemudian kita kasih subsidi 20 juta, konsumen hanya perlu bayar sisanya, ya. Untuk BPHTB, AJB sudah free semua. Gampang ya? Sehingga memudahkan kita untuk jualan, memudahkan juga konsumen untuk beli. Oke, next. Nah, sekarang untuk akad. Gak bisa. Jadi harus dikejar nih supaya pemberkasannya cepat. Begitu konsumen datang, pilih unit, reservasi, ya kan? Kita sudah mulai suruh dia untuk siapin berkas KPR. Nah, supaya sambil paralel di checking berkas KPR-nya udah lengkap, tinggal diproses. Rata-rata prosesnya kalau nggak ada masalah ya di konsumen itu 10 hari sampai 14 hari rata-rata. Sesudah itu sudah bisa akad. Gitu. Dan banyak yang udah bisa dapat. Gitu. Mau tahu caranya nanti supaya bisa dapat cashback 5 juta ini, konsultasi sama lead agentnya. Mereka sudah punya triknya, tipsnya. Gitu. Dari awal kita harus info customernya ya. Ya, Ibu nanti berkasnya langsung dipersiapkan ya segera supaya bisa dapat cashback. Kita kejar akad tidak lebih dari 1 bulan Bu dari sekarang. Nah, biasanya konsumen akan tergerak Bu. Dengan adanya program ini konsumen akan gerak. 5 juta lumayan loh, ya kan? Jadi beli minyak goreng dapatnya banyak. Minyak goreng keturun kan harganya kan? Oke, next. Ini contoh simulasi teman-teman perhitungan, ya biar gampang. Ini cara bayar kita sekaligus saya infokan hanya 2, cash keras atau KPR. Ya, ini cash keras, ini KPR. Oke. Kalau KPR, kalau cash keras, ya gampang lah ya hitungnya ya. Uang ada jadi 5 juta, semua rumah klaster Ubud maupun Legian booking fee atau UTJ-nya 5 juta. Kalau ruko nanti saya infokan 10 juta ya. Untuk cash keras harganya 584. Saya ambil contoh unit rumah di Grand Ubud Garden
dengan luas 37/78 ya, standar nih, cashnya 584. Oke, diskon DP-nya untuk cash keras 20% ya. Kita potong lagi diskon DP sebesar 25 juta ya. Kemudian berarti DP netnya yang perlu konsumen bayar di awal hanya 86. Dapatnya dari mana? 116 dikurang 25 dikurangi tanda jadi di awal, jadi 86 ya. Nah kemudian sisanya pelunasan. Oke, nah ini untuk cash keras. Kemudian untuk KPR ini paling sering kita pakai ya, cara bayar yang paling banyak 99%. Uang tanda jadi 5 juta ya. Kemudian konsumen DP-nya adalah 5% dari 609, yaitu kurang lebih 30,4 juta. Diskon DP 25 juta. Sisanya yang perlu konsumen bayar hanya 463.000 rupiah saja. Bayangkan ya, beli rumah DP-nya 400 ribuan ya. Kira-kira gampang nggak untuk jualannya? Gampang, luar biasa gampang ya. Bayar 5 juta, setelah itu 463.000, habis itu akad. Oke, jelas ya Pak? Pak mau tanya di klaster yang belakang apa namanya Pak? Legian baru diterangin. Legian itu harganya masih ada yang kalau nggak salah saya itu di bawah 600. Oke Pak ya. Kalau di DP 5% itu harganya nggak sampai minus Pak. Iya, itu simulasinya nanti supaya nggak orang bingung itu gimana Pak? Oke, seandainya teman-teman menemui kondisi seperti itu, gampang. Plafonnya yang kita turunin Pak. Plafonnya kita turunin ke bawah supaya DP-nya nggak minus saja. Ya. Gitu. Kalau saya main DP-nya 5,5 gimana Pak? Gimana? 5,5%. Supaya di DP-nya kelihatan. Boleh ya. Boleh. Naikin DP, turunin plafon. Ya sama aja Pak. Sama aja kan. Saya bilang turunin plafon, artinya DP naik. Gitu aja. Yang penting nggak minus. Oke. Ya, kita buat seminim mungkin aja. Ya, asik ya? Asik. Oke. Next. Nah, ini berikutnya adalah contoh simulasi untuk ruko, teman-teman. 800 jutaan ya ruko nih, ya, 2 lantai. Oke, ini saya ambil contoh simulasinya ruko Malakas. Ini cash kerasnya, ya, udah gampang lah. Nah, KPR-nya, uang tanda jadi untuk ruko itu semuanya 10 juta. Ya, teman-teman diingat ya, kalau naik booking fee, kalau ruko 10 juta. Ya, DP-nya kalau ruko saya mintanya sedikit lebih besar, teman-teman, karena ini permintaan dari bank. Ya, ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 25%, anggaplah 20% DP-nya. Ya, 20% dari harga KPR yaitu 866 juta, 173 juta. Ya, dikurangi diskon DP 25 juta, kurangin lagi booking fee di awal 10 juta. Konsumen perlu mempersiapkan DP sekitar 138 juta rupiah. Ya, setelah itu sisanya 80% sebagai plafon kreditnya. Oke, jadi kita bisa bilang nih, DP 100 jutaan, cicil 1 kali langsung mulai usaha, ya, dapat ruko yang harganya 800 jutaan, ya. Ada pertanyaan untuk simulasi cara bayar ruko, ya bro? Untuk promo ruko? Untuk promo ruko sama kayak promo rumah, hanya bedanya tidak free HOP, gitu aja. Dan KPR-nya nggak ada subsidi. Jadi kalau ruko KPR-nya full 11%. KPR-nya berikut. Nah, sorry. Next. Nah, ini beberapa pilihan bank yang bekerja sama Bu. Ada BTN, BTN Syariah, ada Lamon, Bank BRI, Bank Mandiri. Ada rekan-rekan dari Bank Mandiri tadi kayaknya masih ada? Apa udah pulang? Sudah pulang. Sudah pulang? Pulang Pak. Padahal baru masih dari panggung nih. Salah dia pulang sekarang. Jalan. Yaudah, ini pilihan banknya teman-teman.
Ya Bu. Yang pengadilan tadi untuk kalau mereka beli buku, Nah, terus bisa langsung disewakan. Itu sekitar berapa kalau? tergantung rukonya yang mana nih? Yang Markas itu saya nggak nemu listingnya sih Bu. Tapi beberapa bulan lalu, sekarang sih udah tersewa. Itu ada yang pasang spanduk disewakan, agent saya coba bisa kontak. Kalau nggak salah agent Asiawan, no? Kalau nggak salah. Saya nggak tahu deh siapa punya itu. Ada nggak orang yang gini? Terus saya kontak. Dia bukanya di angka 20 atau 25 juta setahunnya. Saya nggak tahu Asiawan mana. Asiawan kan ada beberapa kan gitu. Iya Pak. Kalau ada yang mau pembayaran 12 kali, bisa Pak? Oke, kalau 12 kali artinya di luar cash, di luar KPR ya. Itu pengajuan aja Pak sifatnya Pak. Ya. Jadi pengajuan aja untuk cara bayar di luar cash atau KPR. Karena kita sih mengharapkannya cash atau KPR. Tapi kalau 12 kali saya rasa sih masih bisa. Masih bisa diajukan aja Pak. Ya, DP nggak bisa, nggak bisa masuk. Kalau misalnya dipikir untuk beli apa nih ruko ya karena nominalnya itu gede. Dari mana ya Bu? Dari mana ya? Ya Bu. Kalau di sini standar kita untuk bangun tipe satu lantai itu ya kebetulan satu lantai 10 bulan gitu kurang lebih. 10 bulan, nggak nyampe setahun lah. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman lagi? Oke, baik kubur maupun legian single wall, tapi kita pakai batu merah. Spesifikasinya. Angsurannya, berarti apa debiturnya usia berapa tahun? Itu kembali lagi kan. Kalau BTN bisa 25 tahun. Kalau 25 tahun dihitung usia pensiun 55, berarti konsumennya jangan lebih dari umur 30 pada saat pengajuan. Ya, Bu. Kelebihan tanah kalau yang itu berapa ya? Kelebihan tanah, nah, nggak usah khawatir kalau ada unit-unit yang kelebihan tanah, itu harganya itu sudah kita masukkan ke harga. Jadi tinggal ngikutin aja di price list. Dan konsumen nggak perlu bayar terpisah, jadi bisa langsung nge-blend dengan harga keseluruhan. Oke? Nah, ini adalah mekanisme untuk uang tanda jadi ya, kita transfer ke rekening developer atas nama PT Geraha Citra Putra Jaya. Ya, ini dokumen lampirannya di awal, KTP, NPWP dan bukti transfer. Untuk setiap penjualan, teman-teman mohon berkoordinasi dengan lead agentnya masing-masing. Kenapa? Karena kita di sini kan KPR-nya, ya anggaplah KPR ya, KPR-nya kan express, bahasanya kan seperti itu. Jadi butuh BI checking di awal. Nah, kita kasih kesempatan buat rekan-rekan untuk atau konsumennya untuk melakukan reservasi dulu, boleh sebelum masuk ke tahap full book. Ya, reservasinya berapa? Kalau di Geraha umum 1 juta ya, minimal 1 juta rupiah. Unitnya kita keep, ya konsumennya kita BI checking. Oke? Setelah dinyatakan clear, ya putusannya tinggal kita balikin lagi ke konsumen mau lanjut apa enggak. Kalaupun amit-amit konsumen nggak lanjut, ya uang tersebut masih bisa kita refund. Oke? Untuk reservasinya bisa ditransfer ke lead agentnya masing-masing atau ke saya juga boleh ya, ke kantorku maksudnya. Ya, kita akan keep maksimal 7 hari ya teman-teman untuk reservasi tersebut. Lebih dari itu nanti seandainya konsumen batal atau tidak lanjut atau hasil BI checkingnya jelek ya, intinya batal dengan alasan apapun full refund selama masih dalam periode atau tahap reservasi. Kalau sudah masuk ke developer jangan harap gitu. Ya artinya sudah full book gitu loh maksud saya. Oke? Ya Pak. Reservasinya dipastikan bisa ke kantor kita masing-masing kan Pak ya? Boleh. Yang penting melampirkan ini
fotokopi KTP, bukan fotokopi apa, fotonya KTP, NPWP dan bukti transfernya laporkan ke lead agent, dari lead agent nanti kan koordinasi sama Pak Niko ya selaku salesnya. Oke. Ya Pak. Untuk buku level 4 panjangnya yang Marakas ya, level 4 kali 11,5 itu. Betul. Sama parkir atau bangunan aja? Bangunan aja. Dan untuk Marakas itu sudah full Pak, nggak ada kelebihan tanah sisa di belakang. Berarti Parkir di luar itu. ya? Ada area-area parkir ya, tinggal dipakai aja sesuai posisinya. Kan kayak di sini kan, bangunan ini malah mesti dapat lahan parkir, malah juga depan. Oh enggak, itu salah tuh Pak. Nggak benar itu. Nggak benar itu. Nah, jadi di sini ada Marakas. Enggak, kalau kita ini aja ya. bersih bangunannya aja. Dan itu nggak ada halaman belakang lagi kalau Marakas full. Kalau di Chandra maupun di Starfish, belakangnya itu masih ada lahan, masih ada taman. Terus untuk parkirnya Untuk parkirnya berapa? ada juga? Enggak. Langsung jadi satu jalan. Ada area parkir tentunya, tapi untuk luas bangunan ini full untuk bangunan Leno. Luas tanah, luas bangunan yang tadi kita sampaikan itu di luar parkir. Oke? Kalau nggak ada saya lanjut, siap? Oke, terakhir teman-teman